Lebaran, hari yang seharusnya penuh berkah, penuh kebahagiaan, dan penuh maaf. Namun di balik senyum dan salam, ada rahasia yang disimpan rapat. Ada luka yang dipendam dalam diam, dan ada sebuah perselingkuhan yang menunggu untuk terbongkar. Di rumah yang terlihat bahagia, ternyata ada dinding yang retak. Di balik baju baru dan ketupat yang hangat, ada air mata yang tersembunyi. Dan di hari kemenangan itu, sebuah kebohongan berubah menjadi mimpi buruk. Ini bukan sekadar cerita cinta yang salah. Ini kisah tentang kepercayaan yang hancur, tentang janji yang dipatahkan, dan tentang sebuah keluarga yang hampir runtuh di hari Lebaran. Siapkan hati kalian, karena cerita ini bukan hanya tentang selingkuh. Ini tentang konsekuensi yang datang tepat di saat yang paling tak terduga. Suasana kota kecil di pinggir Jakarta sudah mulai berbeda sejak pagi. Jalanan dipenuhi orang yang membawa kue lebaran, baju baru, dan tas belanja. Suara takbir mulai terdengar dari masjid-masjid sekitar, seolah mengingatkan semua orang bahwa hari raya sudah di depan mata. Di rumah sederhana milik keluarga Raffi, suasana tampak hangat. Dinding rumah yang sederhana dihias dengan lampu kecil, sedangkan meja makan dipenuhi berbagai hidangan, ketupat, opor ayam, sambal goreng, dan kue-kue lebaran. Semua terlihat rapi, seperti keluarga yang benar-benar menyiapkan hari bahagia. Dinda, istri Raffi, sedang sibuk di dapur. Wajahnya terlihat lelah, namun ia tetap tersenyum. Matanya merah karena kurang tidur, tapi ia memaksakan diri agar terlihat ceria di depan anaknya, Naya, yang masih kecil dan selalu ingin ikut membantu. "Mah, aku mau bantu," seru Naya sambil mengambil gelas plastik. Dinda tersenyum lembut. "Naya, jangan banyak bergerak, nanti ketupatnya jatuh." Naya tertawa dan berlari kecil ke ruang tamu. Ia memegang mainannya dan melompat-lompat seolah tidak menyadari betapa pentingnya hari itu bagi orang tuanya. Raffi pulang dari kantor dengan wajah yang terlihat biasa. Ia memakai baju batik yang rapi, namun matanya tampak kosong. Ia masuk ke rumah dan langsung memeluk Dinda. "Capek banget ya?" ucap Raffi sambil mencium kening Dinda. Dinda mengangguk. "Iya, tapi aku senang. Ini hari terakhir sebelum Lebaran." Raffi tersenyum tipis. "Aku juga senang. Nanti kita bisa libur dan kumpul sama keluarga." Dinda menatap Raffi dengan harap. "Kamu pasti bisa pulang tepat waktu kan? Jangan lembur terus." Raffi menghela napas. "Aku usahain, tapi kalau ada laporan penting, mungkin aku harus lembur." Dinda mengangguk, meski hatinya sedikit kecewa. Ia mencoba menyembunyikan rasa takut yang mulai tumbuh dalam hatinya. Takut Raffi lebih memilih pekerjaan daripada keluarga. Namun malam itu, ketika Dinda sedang menyiapkan kue, pintu rumah terbuka. Aldo, sahabat Raffi sejak kuliah, masuk dengan membawa kue lebaran dan senyum yang terlalu lebar untuk ukuran orang yang sedang berkunjung. "Assalamualaikum," sapanya. Dinda menjawab dengan sopan. "Waalaikumsalam. Oh, Aldo, kamu datang ya?" Aldo mengangguk. "Iya, aku cuma mau ngucapin selamat Lebaran. Raffi lagi di kantor ya?" Dinda mengangguk. "Iya, lagi lembur." Aldo melangkah masuk dan menaruh kue di meja. Ia melihat sekeliling rumah dengan santai seperti orang yang sudah terlalu sering datang. "Dinda, kamu kelihatan capek," kata Aldo dengan nada lembut. Dinda tersenyum. "Iya, aku memang capek, tapi semuanya sudah hampir selesai." Aldo mendekat dan menepuk bahu Dinda. "Kamu hebat. Kamu selalu kuat." Dinda merasa sedikit canggung. Ia tidak suka cara Aldo menatapnya terlalu lama, namun ia memilih untuk tetap sopan. "Terima kasih," jawabnya. Aldo kemudian berbicara dengan nada yang lebih serius. "Dinda, aku tahu kamu selalu berusaha untuk keluarga, tapi aku lihat Raffi belakangan ini terlalu sibuk. Dia jarang ada di rumah." Dinda menahan napas. "Aku tahu, tapi dia kerja keras untuk kita." Aldo tersenyum tipis. "Aku hanya khawatir sama kamu. Kamu terlalu baik untuk diperlakukan seperti itu." Dinda tidak menjawab. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam cara Aldo berbicara. Ada perhatian yang terlalu dalam, seolah ia ingin lebih dari sekedar teman. Saat itu, Dinda mendengar suara Naya dari ruang tamu. "Ma, Aldo bawa kue.
"Ayo, aku mau makan." Dinda tersenyum dan memanggil Naya. "Naya, sini, ini Om Aldo." Naya berlari dan langsung memeluk Aldo. Aldo terlihat senang, namun ada sesuatu di matanya yang membuat Dinda merinding. Raffi yang berada di kamar sebenarnya tidak tahu bahwa Aldo sudah datang. Ia sedang menyiapkan laporan di laptopnya, berharap bisa pulang cepat. Namun di dalam hatinya, ada perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Di dapur, Dinda menyiapkan makanan sambil sesekali menatap ponselnya. Ia melihat pesan masuk dari Aldo. "Kamu kuat, aku bangga sama kamu." Dinda membaca pesan itu berkali-kali. Ia merasa tersentuh, tetapi juga merasa bersalah. Ia menutup ponselnya dan mencoba fokus pada masakan. Namun di dalam hatinya, ada satu pertanyaan yang terus berputar. Kenapa Aldo terlalu peduli padaku? Hari-hari setelah Ardi datang kembali, hidupku terasa seperti berada di persimpangan yang sangat gelap. Aku tidak tahu harus memilih jalan yang mana. Di satu sisi, aku masih mencintainya. Aku masih mengingat bagaimana dulu dia selalu memelukku, selalu menenangkan, dan selalu membuatku merasa aman. Namun di sisi lain, luka yang dia buat begitu dalam. Luka yang membuatku meragukan segala hal. Aku mencoba menenangkan diri dengan fokus pada pekerjaan dan keluarga. Namun setiap kali aku melihat Ardi, hatiku kembali bergetar. Suatu sore, Ardi datang lagi. Dia membawa bunga kecil dan makanan untuk Alia. "Ini untuk Alia," katanya sambil tersenyum lemah. Alia yang sedang bermain di ruang tamu langsung berlari dan memeluknya. "Ayah," teriaknya. Aku melihat itu dan hatiku terasa sakit. Aku ingin marah, tapi aku juga merasa sedih melihat anakku bahagia. Ardi menatapku. "Nak, aku serius. Aku ingin memperbaiki semuanya." Aku menatapnya. "Kamu sudah bilang itu berkali-kali." Ardi menunduk. "Aku tahu, tapi kali ini aku ingin membuktikan." Aku menghela napas, lalu berkata, "Baik, tapi kamu harus tahu, aku tidak akan kembali seperti dulu." Ardi mengangguk. "Aku mengerti. Namun, aku tahu, bukan itu yang aku takutkan. Aku takut jika aku membuka pintu lagi, aku akan terluka lagi. Aku takut jika aku memberi kesempatan, dia akan kembali mengkhianati. Aku takut jika aku memilih untuk memaafkan, aku akan menjadi perempuan yang lemah." Di malam hari, aku duduk sendiri di kamar, menatap langit-langit. Aku memikirkan semua yang terjadi. Aku memikirkan Ardi yang dulu. Aku memikirkan Ardi yang sekarang. Aku memikirkan perjuanganku selama ini. Aku memikirkan air mata yang aku tahan. Aku memikirkan malam-malam ketika aku merasa sendirian. Aku juga memikirkan ibu yang sakit. Aku memikirkan Alia yang masih kecil. Aku tidak ingin membuat hidup mereka semakin sulit. Aku merasa seperti sedang berada di dalam ruangan yang penuh asap. Aku tidak bisa melihat jelas, tapi aku harus memilih jalan keluar. Aku menutup mata dan berdoa. "Ya Tuhan, berikan aku kekuatan. Berikan aku jawaban yang benar. Jangan biarkan aku tersesat." Aku membuka mata dan aku tahu, aku harus memilih. Bukan hanya untuk diriku, tapi untuk masa depan Alia. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk berbicara dengan Ardi secara serius. "Kita harus bicara," kataku. Ardi duduk di depan meja, menatapku dengan serius. Aku berkata pelan, "Aku memberi kamu waktu, tapi aku tidak akan terus menunggu tanpa kepastian." Ardi mengangguk. "Aku tahu." Aku melanjutkan, "Kamu harus buktikan bahwa kamu benar-benar berubah. Aku butuh tindakan nyata." Ardi menatapku. "Apa yang kamu mau?" Aku menahan napas. "Pertama, kamu harus jujur. Kalau kamu masih punya hubungan dengan dia, kamu harus putus total. Jangan cuma kata-kata." Ardi menunduk. "Aku sudah putus." Aku menatapnya. "Kedua, kamu harus mau ikut konseling atau terapi. Bukan karena kamu gila, tapi karena kamu perlu belajar tentang batasan dan tanggung jawab." Ardi terlihat ragu, namun akhirnya mengangguk. "Aku mau." Aku melanjutkan, "Ketiga, kamu harus lebih bertanggung jawab di rumah. Bantu aku, jangan cuma datang makan dan tidur."
Ardi mengangguk lagi. Aku akan lakukan. Aku menghela napas. Keempat, kamu harus memberikan ruang untuk aku. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan. Ardi menatapku. Aku mengerti. Aku merasa sedikit lega. Namun aku juga tahu, keputusan ini bukan tentang memaafkan atau tidak. Ini tentang membuktikan bahwa suamiku benar-benar berubah. Aku berkata pelan, kalau kamu gagal, aku tidak akan ragu untuk pergi. Ardi menatapku. Aku tidak akan gagal. Aku tahu, kata-kata itu bukan jaminan. Namun setidaknya, aku sudah memberi batas. Malam itu, aku merasa damai untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Bukan karena aku sudah yakin akan memilih kembali, tapi karena aku sudah mengambil keputusan yang tepat. Aku tidak lagi hanya menunggu, aku sudah mulai menentukan arah hidupku, dan itu membuatku merasa kuat. Malam semakin larut. Suara takbir dari masjid dekat rumah terdengar semakin jelas, seperti mengisi udara dengan ketenangan yang seharusnya menyelimuti hati semua orang. Namun bagi Dinda, malam itu justru terasa penuh tekanan. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap ponselnya yang masih menyala. Pesan dari Aldo masih terpampang di layar. Aku punya sesuatu yang ingin aku ceritakan, tapi bukan lewat chat. Aku ingin ketemu. Dinda menelan ludah. Ia menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Ia tahu ini bukan hal yang baik. Namun rasa penasaran dan kesepian yang selama ini ia tahan, membuatnya merasa sulit menolak. Akhirnya, Dinda membalas dengan hati-hati. Kamu bisa cerita lewat telepon saja. Tidak lama setelah itu, Aldo membalas. Aku nggak bisa, aku harus ketemu, ini penting. Dinda menatap pesan itu, lalu menutup ponselnya. Ia berdiri dan berjalan menuju kamar mandi. Air hangat menyentuh kulitnya, namun bukan membuatnya rileks, malah membuatnya merasa semakin gelisah. Di dalam hati, Dinda berusaha mencari alasan agar tidak bertemu Aldo. Namun pikirannya terus berputar. Kalau aku menolak, dia bakal marah. Kalau aku pergi, aku takut ini jadi awal yang salah. Kalau aku tidak pergi, aku akan terus penasaran. Di sisi lain, Raffi masih tertidur. Ia pulas, seolah tidak ada beban apapun. Dinda menatap suaminya dengan perasaan campur aduk. Ia merasa bersalah karena telah memikirkan hal yang tidak seharusnya. Ia merasa seperti pengkhianat, meski ia belum melakukan apapun. Namun, ketika Dinda kembali ke kamar dan melihat ponselnya bergetar lagi, ia merasa seperti ditekan. Pesan terbaru dari Aldo, besok siang aku tunggu di taman dekat masjid, jam 12. Jangan bilang Raffi. Dinda membeku. Ia tidak bisa bernafas. Tiba-tiba ia merasa seperti berada di dalam perangkap. Pagi hari pun tiba. Dinda tidak tidur nyenyak. Ia terus memikirkan pesan itu. Ia mencoba menyiapkan sarapan untuk keluarga, namun tangannya gemetar. Naya melihat ibunya yang berbeda. "Ma, kamu kenapa? Kamu pucat?" tanya Naya. Dinda tersenyum paksa. "Nggak apa-apa, Nay. Maju mah capek." Naya tidak percaya, namun ia tidak memaksa. Ia hanya memeluk ibunya sebentar lalu pergi bermain. Raffi keluar dari kamar dengan wajah lelah. Ia melihat Dinda yang tampak tidak seperti biasanya. "Kamu kenapa?" tanya Raffi. Dinda cepat-cepat menjawab, "Aku cuma kurang tidur." Raffi menatap Dinda lama, seperti mencoba membaca apa yang ada di dalam pikirannya. Namun ia tidak bertanya lagi. Ia hanya pergi ke dapur untuk makan. Saat Raffi pergi, Dinda langsung mengambil ponselnya dan melihat pesan Aldo lagi. Ia merasa seperti terjebak dalam keputusan yang salah. Di siang hari, Dinda menyuruh Naya bermain di rumah neneknya yang memang tinggal tidak jauh dari rumah mereka. Ia bilang pada Naya bahwa ia ingin menyelesaikan pekerjaan rumah. Setelah Naya pergi, Dinda mengunci pintu rumah dan keluar. Ia berjalan dengan langkah cepat menuju taman dekat masjid yang disebut Aldo. Tepat jam 12, Dinda tiba di taman. Hatinya berdebar kencang. Ia melihat Aldo duduk di bangku dengan wajah yang tampak biasa, namun ada ketenangan yang tidak wajar. "Kenapa kamu datang?" tanya Aldo. Dinda menahan amarah. "Aku datang karena kamu memaksa." Aldo tersenyum tipis. "Aku minta maaf, tapi aku harus bicara langsung." Dinda duduk di bangku, menjaga jarak. "Kamu bilang penting, apa yang penting?" Aldo menatap Dinda. "Aku nggak bisa lagi pura-pura. Aku cinta sama kamu." Dinda terkejut. Ia merasa jantungnya berhenti. Ia menatap Aldo, mencoba menahan air mata. "Kamu gila," seru Dinda. Aldo tidak marah. Ia malah semakin tenang. "Aku nggak gila. Aku cuma jujur. Kamu yang selalu menyimpan perasaan sendiri. Aku tahu kamu merasa kesepian."
Dinda menatap Aldo dengan mata yang mulai memerah. Aku punya suami. Aldo menggeleng. Aku tahu, tapi kamu harus sadar, Raffi nggak pernah benar-benar ada buat kamu. Aku ada. Dinda bangkit dari bangku. Berhenti, aku nggak mau dengar ini. Aldo meraih tangan Dinda. Dinda, dengarkan aku. Aku cuma ingin kamu bahagia. Dinda menarik tangannya. Lepaskan. Aldo akhirnya melepaskan. Namun saat Dinda hendak pergi, Aldo memegang lengan Dinda dan menariknya kembali. Jangan pergi, kata Aldo dengan suara yang lebih dalam. Aku nggak bisa kehilangan kamu. Dinda merasa takut. Ia berusaha melepaskan diri, namun Aldo terlalu kuat. Ia menatap wajah Aldo, dan di matanya ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Obsesi. Dinda berhasil melepaskan diri dan berlari pulang. Ia menangis sepanjang jalan. Ia merasa seperti dirinya sendiri sudah hancur. Ketika ia sampai di rumah, ia langsung masuk dan mengunci pintu. Ia duduk di lantai ruang tamu menatap kosong. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Ada pesan masuk dari Aldo. Maaf, aku terlalu jauh, tapi aku cuma ingin kamu tahu. Aku akan selalu ada. Dinda menatap pesan itu. Ia merasa takut. Ia menyadari bahwa ini bukan hanya soal perasaan, tapi juga bahaya yang mengintai. Di malam itu, Raffi kembali pulang. Ia melihat Dinda yang terlihat sangat berbeda. Ia melihat bekas air mata di pipi istrinya. Dinda, kamu kenapa? Tanya Raffi. Dinda mencoba tersenyum, tapi suaranya bergetar. Enggak, aku cuma capek. Raffi tidak percaya. Ia menatap Dinda lebih lama, namun ia tidak bisa memaksa. Ia hanya menaruh tangan di kepala Dinda dan berbisik. Istirahatlah. Di balik pintu kamar, Dinda menangis lagi. Ia tahu ia sudah berada di tepi jurang. Dan di luar rumah, Aldo menatap rumah Dinda dari kejauhan dengan senyum yang terlihat seperti kemenangan. Ia merasa sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, perhatian Dinda. Namun ia tidak tahu bahwa perselingkuhan yang akan terjadi bukan hanya akan menghancurkan rumah tangga Raffi dan Dinda, tapi juga akan membawa dampak yang lebih besar di hari Lebaran nanti. Sejak pertemuan di taman, Dinda merasa hidupnya seperti berada di dalam kabut. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ponselnya bergetar, jantungnya langsung berdebar. Ia merasa seperti dikejar bayangan yang tidak bisa ia lihat, namun selalu hadir. Dinda berusaha menjalani hari seperti biasa. Ia tetap memasak, membersihkan rumah, dan mengurus Naya. Namun hatinya sudah tidak tenang. Raffi mulai merasakan perubahan itu. Ia melihat Dinda yang semakin sering termenung. Ia melihat Dinda yang lebih sering menutup ponselnya ketika ia masuk ruangan. Ia melihat Dinda yang semakin jarang berbicara. Suatu malam ketika Raffi pulang dari kantor, ia menemukan Dinda sedang duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Ia memegang ponselnya dan menatap layar dengan mata kosong. Dinda, ucap Raffi pelan. Dinda menoleh. Apa? Raffi mendekat. Kamu kenapa? Kamu seperti orang yang sedang menyimpan beban. Dinda menahan nafas. Ia ingin berkata jujur, tapi ia takut semuanya akan hancur. Ia takut Raffi marah. Ia takut Raffi pergi. Aku capek, jawab Dinda. Raffi menatap Dinda lama. Kalau kamu capek, bilang. Aku akan bantu. Dinda menggeleng. Aku nggak mau merepotkan kamu. Raffi menutup mata sejenak. Dinda, kita ini keluarga. Kamu tidak sendirian. Dinda menunduk. Ia merasa hatinya hancur. Ia ingin menangis, tapi ia menahan diri. Raffi, aku cuma ingin kamu tahu, aku merasa kesepian, ucap Dinda dengan suara pelan. Raffi terdiam. Ia merasa seperti ada jarak yang sangat jauh antara dirinya dan Dinda. Kesepian, ulang Raffi. Dinda mengangguk. Kamu terlalu sibuk. Aku mengerti. Tapi aku juga manusia. Aku butuh perhatian. Raffi menghela nafas. Aku memang sibuk, tapi itu demi keluarga kita. Dinda menatap Raffi. Kalau kamu sibuk, kamu bisa mengabari. Kamu bisa pulang tepat waktu. Tapi kamu selalu menghilang. Raffi memandang Dinda dengan wajah tegang. Aku bekerja keras untuk masa depan kita. Dinda menahan emosi. Masa depan, aku butuh masa sekarang juga. Percakapan itu membuat suasana menjadi dingin. Raffi menatap Dinda seperti seseorang yang baru saja diserang. Ia merasa bersalah,
Namun ia juga marah karena Dinda seperti tidak menghargai perjuangannya. "Aku sudah berusaha. Kamu harus mengerti." Dinda menatap Raffi, dan saat itu ponselnya bergetar. Ia langsung menutup ponselnya dan menaruhnya di bawah bantal. Raffi melihat itu dan semakin curiga. Ia mendekat dan mengambil ponsel Dinda tanpa izin. Dinda terkejut. "Raffi, kembalikan." Raffi membuka ponsel itu dan melihat layar yang berisi pesan dari Aldo. "Aku nggak bisa berhenti mikirin kamu," tulis Aldo. Raffi menatap pesan itu, kemudian menatap Dinda dengan mata yang kosong. "Ini siapa?" tanya Raffi. Dinda tidak bisa menjawab. Ia menutup mata dan menangis. Aku nggak tahu." Raffi semakin marah. "Kamu bohong. Kamu selalu bilang kamu setia." Dinda berusaha menjelaskan, tapi suaranya pecah. "Aku nggak sengaja. Aku cuma merasa kesepian." Raffi menatap Dinda dengan wajah penuh luka. "Kesepian? Kamu kesepian sampai harus mencari pelarian di orang lain?" Dinda menangis lebih keras. Aku nggak berniat selingkuh." Raffi memukul meja. "Kalau kamu tidak berniat, kenapa kamu terus balas chat dia? Kenapa kamu sembunyi?" Dinda menunduk. "Aku takut kamu marah." Raffi menatap Dinda, dan untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar terluka. "Kalau kamu takut aku marah, berarti kamu tahu kamu salah." Dinda terdiam. Ia merasa dunia runtuh. Ia merasa seperti kehilangan pegangan. Saat itu, Aldo tiba-tiba muncul di depan rumah, berdiri di halaman. Ia terlihat seperti orang yang sudah menunggu. Raffi melihat Aldo dan langsung marah. Kamu datang lagi." Aldo tersenyum dingin. "Aku cuma ingin memastikan Dinda baik-baik saja." Raffi melangkah ke depan. "Kamu sudah terlalu jauh." Aldo mengangkat bahu. "Aku cuma ingin apa yang seharusnya kamu beri pada Dinda." Raffi semakin emosi. "Jangan mengatur rumah tanggaku." Aldo menatap Raffi dengan tatapan tajam. "Aku tidak mengatur. Aku hanya menunjukkan kebenaran." Dinda melihat adegan itu dan merasa ketakutan. Ia tidak ingin melihat suaminya dan sahabatnya berantem. "Raffi, jangan!" seru Dinda. Namun Raffi sudah kehilangan kendali. Ia memegang tangan Dinda dan menariknya menjauh dari Aldo. "Ayo masuk," ucap Raffi dingin. Dinda menatap Raffi. "Raffi, tolong jangan." Raffi tidak mendengar. Ia masuk ke rumah dan mengunci pintu. Di dalam, Dinda menatap Raffi dengan mata penuh harap. "Raffi, aku minta maaf." Raffi menatap Dinda dengan wajah yang dingin. Maaf tidak cukup." Dinda menatap Raffi, dan saat itu, ia merasa seolah hidupnya sudah tidak punya jalan kembali. Di luar rumah, Aldo menatap dari balik pagar. Ia tersenyum, namun senyumnya bukan senyum bahagia. Itu senyum orang yang sedang merencanakan sesuatu. "Aku akan membuatmu bahagia, Dinda," gumam Aldo pelan. Dan di dalam rumah, Raffi menatap Dinda dengan luka yang tidak bisa ia sembunyikan. "Besok aku akan bicara sama orang tua kita," ucap Raffi. Dinda menatap Raffi dengan mata panik. "Raffi, jangan bawa orang tua." Raffi menatap Dinda dengan wajah dingin. "Kamu sudah membawa masalah ini ke rumah kita. Sekarang kamu harus siap menanggung konsekuensinya." Dinda menutup mata. Ia merasa seperti berada di ujung jurang. Dan di malam itu, di balik pintu kamar, Dinda menangis sendirian, menyadari bahwa perselingkuhan yang tampak kecil kini sudah berubah menjadi masalah besar yang bisa menghancurkan semua yang ia miliki. Sejak malam itu, rumah Raffi dan Dinda berubah menjadi tempat yang sunyi dan penuh ketegangan. Suara tawa yang dulu sering terdengar kini digantikan oleh kesunyian yang menusuk. Naya, yang masih kecil, merasakan ada sesuatu yang berbeda. Namun ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Setiap kali Raffi pulang, ia masuk rumah dengan langkah berat. Ia tidak lagi menyapa hangat. Ia hanya meletakkan tas, mengganti baju, lalu duduk di ruang tamu sambil menatap kosong. Dinda, di sisi lain, berusaha menjadi istri yang baik. Ia tetap memasak, tetap menyapa Naya, dan tetap melakukan semua tugas rumah. Namun di balik itu, ia merasa seperti hidupnya sudah kehilangan warna. Suatu pagi,
Ketika Raffi sedang mandi, Dinda melihat ponselnya bergetar. Ia mengambil ponsel itu dan melihat pesan masuk dari Aldo. "Kamu baik-baik saja? Aku baru saja pulang dari kerja." Dinda membalas cepat. "Iya, aku baik." Namun di dalam hatinya, ia merasa seperti ia sedang melakukan sesuatu yang salah. Ia menutup ponsel dan meletakkannya di meja, lalu melanjutkan kegiatan. Tidak lama setelah itu, Raffi keluar dari kamar mandi. Ia melihat Dinda yang terlihat lebih tenang. Namun ada sesuatu yang membuat Raffi tidak percaya. "Dinda, kamu beneran baik?" tanya Raffi. Dinda tersenyum kecil. "Iya, aku baik." Raffi mengangguk, namun tatapannya masih tajam. Ia berjalan menuju kamar, lalu mengambil jaketnya. "Aku pergi sebentar." Dinda menatap Raffi. "Pergi kemana?" Raffi menjawab singkat. "Ada urusan." Dinda tidak memaksa. Ia tahu Raffi tidak suka dijadikan pertanyaan ketika ia sedang marah. Setelah Raffi pergi, Dinda duduk di meja makan dan menatap ponselnya. Ia merasa seperti sedang menunggu sesuatu. Pagi itu, Aldo mengirim pesan lagi. "Kamu yakin gak mau ketemu? Aku pengen lihat kamu." Dinda membalas cepat, mencoba menahan perasaan yang mulai menguasai dirinya. "Aku gak bisa. Aku harus jaga rumah." Namun Aldo tidak menyerah. Ia terus mengirim pesan dengan nada yang lebih lembut. "Aku cuma pengen kamu merasa nyaman. Aku janji gak akan ganggu." Dinda membaca pesan itu, lalu menutup mata. Ia merasa seperti ia sedang dihadapkan pada pilihan yang salah. Sore hari, ketika Dinda sedang menjemur pakaian, ia melihat Raffi datang kembali. Ia terlihat lebih lelah dari sebelumnya. Ia masuk rumah tanpa mengucap salam, lalu langsung duduk di ruang tamu. Dinda merasa cemas. Ia takut Raffi akan marah lagi. Raffi menatap Dinda. "Kamu pernah dengar cerita tentang orang yang punya rahasia?" Dinda menatap Raffi. "Aku nggak tahu." Raffi melanjutkan. "Rahasia itu bisa menghancurkan hidup seseorang." Dinda merasakan darahnya mendidih. "Raffi, kamu mau bilang apa?" Raffi menatap Dinda dengan tajam. "Aku nemu sesuatu." Dinda panik. "Apa?" Raffi berdiri dan berjalan menuju kamar. Ia membuka laci dan mengambil sebuah amplop. Amplop itu terlihat biasa, namun ketika Dinda melihat isinya, ia merasa seperti dunia runtuh lagi. Di dalam amplop itu ada foto-foto Dinda dan Aldo yang diambil secara diam-diam. Foto-foto itu menunjukkan Dinda dan Aldo sedang berbicara di taman. Mereka duduk berdekatan dan bahkan ada foto Dinda yang terlihat menangis saat Aldo memegang tangannya. Dinda menatap foto-foto itu dengan mata yang membeku. "Siapa yang ngambil ini?" Raffi menatap Dinda. "Aku nggak tahu, tapi aku menemukan amplop ini di tas Aldo. Dia lupa mengambilnya ketika dia datang tadi." Dinda terkejut. "Apa?" Raffi melanjutkan, suaranya bergetar. "Aku nggak ngerti, tapi ini jelas bukti bahwa kamu sama dia dekat." Dinda merasa seperti mau pingsan. Ia berusaha menjelaskan, tapi suaranya tersangkut. Aku nggak..." Raffi memotong. "Kamu nggak perlu jelasin. Aku sudah lihat semuanya." Dinda menangis. "Raffi, aku minta maaf. Aku nggak berniat." Raffi menatap Dinda dengan mata yang penuh luka. "Kamu tahu Dinda, aku selalu percaya sama kamu. Aku selalu yakin kamu wanita yang setia." Dinda menggeleng. "Aku masih setia. Aku cuma salah. Aku nggak sengaja." Raffi menghela nafas panjang. "Kesalahan itu bukan cuma soal kamu. Ini juga soal keluarga kita. Ini soal Naya." Dinda menatap Naya yang sedang bermain di ruang tamu. Naya melihat kedua orang tuanya dengan wajah bingung. Raffi melihat Naya, lalu menatap Dinda lagi. "Kamu harus pilih. Kamu harus pilih antara aku atau dia." Dinda terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Ia merasa seperti dipaksa memilih antara dua jurang. Raffi kemudian mengambil ponsel Dinda dan memasukkannya ke dalam laci. "Aku akan simpan ini. Kamu nggak boleh pakai lagi." Dinda menjerit, "Raffi, jangan!" Raffi tidak peduli. Ia memegang Dinda dengan kuat. "Kamu harus sadar, kamu sudah melukai aku." Dinda menangis. "Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf." Raffi menatap Dinda dengan wajah dingin. Maaf itu tidak cukup. Di malam itu, Dinda tidak bisa tidur. Ia duduk di kamar, memegang foto-foto itu dan merasa seperti hidupnya sudah hancur.
Ia merasa bersalah, namun ia juga merasa bahwa Raffi tidak pernah benar-benar mendengar keluhannya. Di luar rumah, Aldo duduk di warung kopi. Ia melihat ponsel Dinda yang bergetar, namun tidak ada balasan. Ia tersenyum, lalu menghapus beberapa pesan. Dia akan balik ke aku, gumam Aldo pelan. Namun ia tidak tahu bahwa bukti yang ada di tangan Raffi bukan hanya foto. Ini baru permulaan. Sejak Raffi menemukan foto-foto itu, rumah mereka berubah menjadi tempat yang dipenuhi ketegangan. Naya mulai merasakan perubahan yang besar. Ia melihat ibunya sering menangis, melihat ayahnya sering diam, dan melihat suasana rumah yang semakin dingin. Setiap pagi, Raffi pergi kerja dengan wajah tegang. Ia tidak lagi memberi ciuman pada Dinda. Ia tidak lagi bertanya kabar. Ia hanya berkata, "Aku pergi." Dinda mencoba menahan diri. Ia ingin meminta maaf, ingin menjelaskan, ingin memperbaiki semuanya. Namun setiap kali ia ingin bicara, Raffi menutup pintu dengan keras. "Dinda, kamu harus berhenti," ucap Raffi suatu malam ketika Dinda mencoba berbicara. Dinda menatap Raffi. "Berhenti apa?" Raffi menatap Dinda dengan mata yang penuh luka. "Berhenti menghubungi Aldo. Berhenti membuat hidup kita jadi hancur." Dinda menelan ludah. "Aku nggak lagi." Raffi menghela napas. "Kalau kamu nggak lagi, kenapa ponsel kamu masih bergetar?" Dinda menatap ponsel yang tergeletak di meja, terkunci di laci. "Aku nggak tahu." Raffi menatap Dinda. "Kamu nggak tahu? Kamu nggak tahu kalau Aldo masih menghubungi kamu?" Dinda menunduk. "Aku sudah bilang aku nggak lagi, tapi dia tetap." Raffi menggeleng. "Kalau dia tetap, berarti kamu masih membiarkan." Dinda menahan tangis. "Aku nggak membiarkan, aku takut." Raffi menatap Dinda, dan kali ini suaranya berubah menjadi lebih tegas. "Kamu harus berani, kamu harus melindungi rumah kita." Dinda mengangguk, namun hatinya semakin berat. Ia merasa seperti berada di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Di hari berikutnya, Raffi memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih tegas. Ia memanggil ayahnya dan meminta bantuan. "Ayah, aku perlu bantuan," ucap Raffi di telepon. Ayah Raffi terdiam. "Apa yang terjadi?" Raffi menelan ludah. "Dinda selingkuh." Ayah Raffi tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas panjang. "Kamu yakin?" Raffi mengangguk. "Aku yakin. Aku punya bukti." Ayah Raffi akhirnya berkata dengan suara dingin, "Kalau memang benar, kamu harus segera bawa Dinda pulang ke rumah orang tuamu. Jangan biarkan dia tinggal di sini." Raffi merasa lega sekaligus sedih. Ia tahu ayahnya benar, tapi ia juga tidak ingin menyerah pada rumah tangga mereka. Namun, Raffi tidak punya pilihan. Ia merasa sudah kehilangan kendali. Hari itu juga, Raffi mengajak Dinda bicara. Ia menatap Dinda dengan wajah serius. "Kamu harus pulang ke rumah orang tuamu," ucap Raffi. Dinda terkejut. "Kenapa?" Raffi menjawab dingin. "Karena aku nggak bisa hidup sama kamu sekarang." Dinda memohon. "Raffi, aku minta maaf. Aku akan buktikan aku bisa berubah." Raffi menggeleng. "Kamu sudah membuat luka. Aku butuh waktu." Dinda menangis. "Aku nggak mau meninggalkan Naya." Raffi menatap Naya yang sedang bermain di ruang tamu. Naya butuh ibu yang baik, tapi Naya juga butuh ayah yang tidak marah terus. Dinda merasakan hatinya hancur. Ia memeluk Naya dan Naya memeluk balik. "Mah, kamu pergi?" tanya Naya dengan suara kecil. Dinda menatap Naya. "Iya nak, Ma cuma pergi sebentar." Naya menangis. "Aku nggak mau Ma pergi." Dinda menahan air mata. "Ma nggak akan jauh. Ma cuma..." "Maafkan Maya." Raffi menatap adegan itu dengan wajah dingin. Ia merasa seperti ia sedang melihat rumahnya hancur. Saat Dinda hendak mengemasi barang, ponselnya bergetar lagi. Ia melihat pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. "Aku tahu kamu akan pergi, tapi kamu nggak bisa kabur begitu saja." Dinda merasa ketakutan. Ia menyadari bahwa ini bukan hanya masalah perselingkuhan. Ini sudah menjadi ancaman. Raffi melihat pesan itu. Ia mengambil ponsel Dinda dan membaca pesan tersebut. Wajahnya berubah pucat. "Ini siapa?"
Tanya Raffi. Dinda menjawab pelan. Aku nggak tahu. Raffi menatap Dinda. Kamu nggak tahu? Kamu nggak tahu kalau Aldo masih menghubungi kamu? Dinda menunduk. Aku sudah bilang aku nggak lagi, tapi dia tetap. Raffi menggeleng. Kalau dia tetap, berarti kamu masih membiarkan. Dinda menahan tangis. Aku nggak membiarkan, aku takut. Raffi menatap Dinda, dan kali ini suaranya berubah menjadi lebih tegas. Kamu harus berani, kamu harus melindungi rumah kita. Dinda mengangguk, namun hatinya semakin berat. Ia merasa seperti berada di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Di malam itu, Dinda pergi ke rumah orang tuanya. Ia menatap rumahnya sekali lagi, seolah ingin mengabadikan semua kenangan sebelum semuanya hilang. Di dalam mobil, Dinda menangis. Ia merasa bersalah, namun ia juga merasa bahwa hidupnya sudah tidak lagi milik dirinya. Sementara itu, di rumah Raffi, Aldo berdiri di halaman, memandang rumah itu dengan mata yang kosong. Ia memegang ponsel dan mengirim pesan, "Aku akan buat dia kembali." Di dalam rumah, Raffi menutup pintu dan menatap kosong ke arah ruang tamu. Ia merasa seperti hidupnya sudah berubah menjadi mimpi buruk. Dan di malam itu, Dinda sadar satu hal. Perselingkuhan bukan hanya menghancurkan rumah tangga, tapi juga bisa membawa bahaya yang lebih besar. Dinda sampai di rumah orang tuanya dengan tubuh yang gemetar. Ia turun dari mobil dengan langkah yang berat, seolah beban hidup menempel di setiap kakinya. Naya ikut turun dengan wajah yang masih basah oleh air mata. "Mah, kita di sini?" tanya Naya dengan suara kecil. Dinda memeluk Naya. "Iya nak, kita di sini dulu ya." Ayah Dinda yang berdiri di depan rumah menatap mereka dengan wajah serius. Ia tidak langsung menyapa, ia hanya menatap Dinda seperti menilai. "Dinda," ucap ayahnya pelan. "Kamu kenapa?" Dinda menunduk. "Maaf, Pak. Aku salah." Ibu Dinda datang menghampiri, dan tanpa basa-basi ia memeluk Dinda. "Anak, kamu kenapa? Kamu terlihat sangat capek." Dinda menangis. "Maaf, Bu. Aku nggak bisa lagi." Ayah Dinda menatap Dinda. "Kamu tahu, kamu punya suami yang baik. Kamu harusnya bersyukur." Dinda menatap ayahnya dengan mata merah. "Aku bersyukur, tapi aku merasa kosong." Ibu Dinda menghela napas. "Kosong itu bukan alasan untuk selingkuh." Dinda mengangguk. Aku tahu aku salah." Namun di dalam hati Dinda ada perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan. Ia merasa tertekan, dan ia merasa bahwa ia melakukan kesalahan karena ia merasa tidak ada yang mendengar. Malam itu, setelah Dinda menenangkan diri, ayah Dinda meminta Dinda untuk bicara jujur. "Kamu harus cerita semua," ucap ayahnya. "Jangan ditahan. Kalau kamu memang salah, kamu harus mengaku." Dinda menatap ayahnya. Ia merasa seperti berada di persimpangan antara malu dan lega. Aku memang dekat dengan Aldo," ucap Dinda pelan. "Aku nggak tahu kenapa. Aku cuma merasa dia selalu ada." Ayah Dinda mengerutkan dahi. "Lalu apa yang terjadi?" Dinda menelan ludah. "Aku merasa kesepian. Raffi terlalu sibuk. Aku merasa aku tidak didengar." Ayah Dinda menatap Dinda. "Jadi kamu selingkuh karena merasa kesepian?" Dinda menunduk. "Aku nggak sengaja. Aku cuma salah." Ayah Dinda menghela napas panjang. "Kamu tahu, selingkuh itu bukan hanya soal kesepian. Itu soal menghancurkan kepercayaan." Dinda menangis. "Aku tahu." Di tengah suasana itu, Dinda menerima telepon dari Raffi. Ia ragu untuk mengangkat, namun ia akhirnya menjawab. "Halo?" ucap Dinda dengan suara gemetar. Raffi di ujung telepon terdengar lebih dingin dari biasanya. "Dinda, aku mau ketemu." Dinda menelan ludah. "Di mana?" Raffi menjawab, "Di rumah kita, besok siang." Dinda menutup mata sejenak. "Aku nggak tahu." Raffi menekan, "Kamu harus datang." Dinda menggigit bibir. "Aku akan datang." Setelah telepon selesai, Dinda merasa seperti sedang menunggu hukuman. Keesokan harinya, Dinda kembali ke rumahnya. Ia masuk dengan langkah pelan dan melihat Raffi sudah menunggu di ruang tamu. Raffi duduk di kursi dengan wajah tegang. Dinda menatap Raffi. "Raffi?" Raffi mengangkat tangan. "Dinda, duduk." Dinda duduk dengan hati yang berdebar. Ia merasa seperti sedang berada di pengadilan. Raffi menatap Dinda. "Kamu harus jujur."
Apa yang sebenarnya terjadi? Dinda menahan napas. Aku memang dekat dengan Aldo. Aku merasa kesepian. Aku nggak tahu bagaimana akhirnya bisa seperti ini. Raffi menatap Dinda dengan mata kosong. Apa kamu mencintainya? Dinda terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Ia merasa seperti dirinya sudah tidak punya harga diri. Raffi menekan. Jawab. Dinda menangis. Aku nggak tahu. Aku merasa dia selalu ada untuk aku. Tapi aku tetap sayang sama kamu. Raffi menatap Dinda. Kalau kamu masih sayang, kenapa kamu tidak bilang? Kenapa kamu memilih diam dan berbohong? Dinda menunduk. Aku takut. Aku takut kamu marah. Raffi menatap Dinda dengan suara yang pecah. Aku memang marah, tapi aku juga sedih. Aku merasa aku gagal menjadi suami. Dinda terkejut. Raffi? Raffi menghela napas. Aku bukan cuma marah sama kamu. Aku marah sama diriku sendiri. Aku marah karena aku terlalu sibuk, sehingga kamu merasa kesepian. Dinda menatap Raffi. Ia merasa seolah hatinya tersayat. Raffi, aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal. Raffi menatap Dinda. Maaf itu tidak cukup. Kamu harus pilih. Kamu harus pilih antara aku atau dia. Dinda menatap Raffi dengan air mata yang menetes. Aku nggak mau kehilangan kamu. Raffi menghela napas. Kalau begitu, kamu harus buktikan. Buktikan kamu bisa berubah. Dinda mengangguk. Aku mau. Raffi menatap Dinda. Mulai sekarang, aku mau kamu jujur. Aku nggak mau ada rahasia lagi. Dinda menatap Raffi. Aku janji. Namun di balik janji itu, Dinda tahu ada sesuatu yang lebih besar dari perselingkuhan. Ada ancaman yang masih mengintai. Beberapa jam kemudian, Dinda menerima pesan dari nomor tidak dikenal. Kamu pikir semuanya bisa berakhir dengan janji? Aku masih punya bukti. Dinda merasa takut. Ia menyadari bahwa Aldo tidak akan membiarkan semuanya berhenti. Dan di malam itu, Dinda sadar bahwa pengakuannya bukan hanya menyakitkan untuk Raffi, tapi juga membuka pintu bahaya yang tidak ia duga. Hari-hari setelah Ardi datang kembali, hidupku terasa seperti berada di persimpangan yang sangat gelap. Aku tidak tahu harus memilih jalan yang mana. Di satu sisi, aku masih mencintainya. Aku masih mengingat bagaimana dulu dia selalu memelukku, selalu menenangkan, dan selalu membuatku merasa aman. Namun di sisi lain, luka yang dia buat begitu dalam. Luka yang membuatku meragukan segala hal. Aku mencoba menenangkan diri dengan fokus pada pekerjaan dan keluarga. Namun setiap kali aku melihat Ardi, hatiku kembali bergetar. Suatu sore, Ardi datang lagi. Dia membawa bunga kecil dan makanan untuk Alia. Ini untuk Alia, katanya sambil tersenyum lemah. Alia yang sedang bermain di ruang tamu langsung berlari dan memeluknya. Ayah, teriaknya. Aku melihat itu dan hatiku terasa sakit. Aku ingin marah, tapi aku juga merasa sedih melihat anakku bahagia. Ardi menatapku. Nak, aku serius. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku menatapnya. Kamu sudah bilang itu berkali-kali. Ardi menunduk. Aku tahu, tapi kali ini aku ingin membuktikan. Aku menghela napas, lalu berkata, baik, tapi kamu harus tahu, aku tidak akan kembali seperti dulu. Ardi mengangguk. Aku mengerti. Namun, aku tahu, bukan itu yang aku takutkan. Aku takut jika aku membuka pintu lagi, aku akan terluka lagi. Aku takut jika aku memberi kesempatan, dia akan kembali mengkhianati. Aku takut jika aku memilih untuk memaafkan, aku akan menjadi perempuan yang lemah. Di malam hari, aku duduk sendiri di kamar, menatap langit-langit. Aku memikirkan semua yang terjadi. Aku memikirkan Ardi yang dulu. Aku memikirkan Ardi yang sekarang. Aku memikirkan perjuanganku selama ini. Aku memikirkan air mata yang aku tahan. Aku memikirkan malam-malam ketika aku merasa sendirian. Aku juga memikirkan ibu yang sakit. Aku memikirkan Alia yang masih kecil. Aku tidak ingin membuat hidup mereka semakin sulit. Aku merasa seperti sedang berada di dalam ruangan yang penuh asap. Aku tidak bisa melihat jelas, tapi aku harus memilih jalan keluar. Aku menutup mata dan berdoa. Ya Tuhan, berikan aku kekuatan. Berikan aku jawaban yang benar. Jangan biarkan aku tersesat. Aku membuka mata dan aku tahu, aku harus memilih. Bukan hanya untuk diriku,
tapi untuk masa depan Alia. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk berbicara dengan Ardi secara serius. Kita harus bicara, kataku. Ardi duduk di depan meja, menatapku dengan serius. Aku berkata pelan, "Aku memberi kamu waktu, tapi aku tidak akan terus menunggu tanpa kepastian." Ardi mengangguk. Aku tahu. Aku melanjutkan, "Kamu harus buktikan bahwa kamu benar-benar berubah. Aku butuh tindakan nyata." Ardi menatapku. "Apa yang kamu mau?" Aku menahan napas. "Pertama, kamu harus jujur. Kalau kamu masih punya hubungan dengan dia, kamu harus putus total. Jangan cuma kata-kata." Ardi menunduk. "Aku sudah putus." Aku menatapnya. "Kedua, kamu harus mau ikut konseling atau terapi. Bukan karena kamu gila, tapi karena kamu perlu belajar tentang batasan dan tanggung jawab." Ardi terlihat ragu, namun akhirnya mengangguk. "Aku mau." Aku melanjutkan, "Ketiga, kamu harus lebih bertanggung jawab di rumah. Bantu aku, jangan cuma datang makan dan tidur." Ardi mengangguk lagi. "Aku akan lakukan." Aku menghela napas. "Keempat, kamu harus memberikan ruang untuk aku. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan." Ardi menatapku. Aku mengerti. Aku merasa sedikit lega. Namun aku juga tahu, keputusan ini bukan tentang memaafkan atau tidak. Ini tentang membuktikan bahwa suamiku benar-benar berubah. Aku berkata pelan, "Kalau kamu gagal, aku tidak akan ragu untuk pergi." Ardi menatapku. Aku tidak akan gagal. Aku tahu, kata-kata itu bukan jaminan. Namun setidaknya, aku sudah memberi batas. Malam itu, aku merasa damai untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Bukan karena aku sudah yakin akan memilih kembali, tapi karena aku sudah mengambil keputusan yang tepat. Aku tidak lagi hanya menunggu, aku sudah mulai menentukan arah hidupku, dan itu membuatku merasa kuat. Setelah hari Lebaran yang menghancurkan, rumah Raffi terasa hampa. Semua kebahagiaan yang dulu pernah ada seolah lenyap. Dinda tinggal di rumah orang tuanya, sementara Raffi membawa Naya ke rumah orang tuanya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan dalam keheningan. Dinda mencoba menghubungi Raffi, namun Raffi tidak pernah menjawab. Dinda juga mencoba menghubungi Aldo, namun nomor Aldo sudah tidak aktif, seolah Aldo menghilang begitu saja. Dinda merasa seperti hidupnya berada di jurang yang dalam. Ia merasa bersalah, dan ia merasa seperti tidak punya masa depan. Suatu malam, ketika Dinda sedang duduk di ruang tamu rumah orang tuanya, ia menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal. "Kamu pikir semua sudah selesai? Aku masih punya bukti." Dinda merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tidak tahu siapa yang mengirim pesan itu. Ia membalas dengan gemetar. "Siapa kamu?" Namun, tidak ada jawaban. Beberapa hari kemudian, Dinda mendapat paket tanpa nama. Di dalamnya ada sebuah USB dan selembar kertas. Kertas itu berisi tulisan, "Kalau kamu tidak ingin semua ini terbongkar, kamu harus melakukan apa yang aku mau." Dinda menatap USB itu dengan tangan gemetar. Ia merasa seperti sedang berada dalam permainan yang berbahaya. Ia mencoba membuka USB itu di laptopnya. Di dalamnya terdapat video-video pendek. Video-video itu berisi momen-momen Dinda dan Aldo yang terekam secara diam-diam. Saat mereka bertemu di taman, saat mereka berbicara, bahkan saat Dinda menangis dan Aldo menenangkan. Semua itu terlihat sangat nyata. Dinda merasa mual. Ia menutup laptop dan menangis. Ia merasa seperti dihancurkan oleh orang yang tidak ingin ia bangkit. Tiba-tiba, Dinda menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Ia mengangkatnya dengan tangan gemetar. "Dinda," suara pria di telepon terdengar asing namun familiar. Dinda menatap telepon. "Siapa ini?" Suara pria itu tertawa kecil. "Kamu lupa aku?" Dinda menelan ludah. "Aldo?" Suara itu tidak menjawab langsung. Ia hanya tertawa lagi. "Aku memang Aldo, tapi aku bukan orang yang kamu kenal dulu." Dinda gemetar. "Apa yang kamu mau?" Aldo berbicara dengan suara dingin.
Kamu sudah menghancurkan hidupku. Kamu membuat aku kehilangan kamu. Jadi sekarang, aku akan menghancurkan hidupmu. Dinda menangis. Aku minta maaf. Aku nggak bermaksud. Aldo menatap Dinda melalui telepon meski Dinda tidak bisa melihat. Maaf itu tidak akan menyelamatkanmu. Dinda berusaha tenang. Kalau kamu mau uang, aku bisa beri. Aldo tertawa. Uang? Kamu pikir aku butuh uang? Aku hanya ingin kamu merasakan apa yang aku rasakan. Dinda merasa seperti tubuhnya melemah. Ia tidak tahu harus bagaimana. Namun, di saat itu, Dinda ingat sesuatu yang penting. Raffi. Ia mengambil ponsel dan mencoba menghubungi Raffi lagi. Ia menelepon, tapi Raffi tidak mengangkat. Ia meninggalkan pesan suara. Raffi, ini Dinda. Aku butuh bantuan. Aku diancam. Beberapa menit kemudian, Raffi menghubungi kembali. Dinda, suara Raffi terdengar kaku. Kamu kenapa? Dinda menangis. Aku diancam. Aldo, dia bilang dia punya bukti dan dia ingin membalas. Raffi terdiam. Kamu harus tenang. Aku akan datang. Raffi datang ke rumah orang tua Dinda dengan langkah cepat. Ia menatap Dinda dengan wajah yang masih penuh luka, namun kali ini ada ketegasan yang berbeda. Aku nggak akan biarkan dia menghancurkan kamu, ucap Raffi. Dinda menatap Raffi dengan mata yang penuh harap. Raffi, aku minta maaf. Raffi menatap Dinda. Aku tahu, tapi sekarang kita harus fokus pada keselamatan. Raffi mengambil USB itu dan membawanya. Kita akan lapor polisi. Dinda terkejut. Polisi? Raffi mengangguk. Ini bukan soal kamu. Ini soal ancaman. Beberapa hari kemudian, polisi datang dan melakukan penyelidikan. Ternyata Aldo tidak hanya melakukan ancaman terhadap Dinda, tapi juga telah melakukan tindakan stalking dan penyebaran video tanpa izin. Aldo akhirnya ditangkap. Ia terlihat seperti orang yang marah dan putus asa. Ia tidak menyangka bahwa tindakannya akan berujung di penjara. Di sisi lain, Raffi dan Dinda duduk di ruang tamu rumah Raffi. Mereka duduk berjarak, namun kali ini suasana berbeda. Tidak ada ketegangan seperti dulu. Hanya ada keheningan yang lembut. Raffi menatap Dinda. Kamu tahu, Asu masih sakit, tapi aku juga tidak ingin melihat kamu hancur. Dinda menunduk. Aku tahu. Raffi menghela napas. Aku tidak bisa bilang aku sudah memaafkan kamu, tapi aku juga tidak bisa bilang aku membencimu. Dinda menatap Raffi. Jadi, kita... Raffi menatap Naya yang sedang bermain di sudut ruangan. Untuk sekarang, kita akan fokus pada Naya. Kita harus jaga anak kita. Dinda menatap Raffi. Kamu mau rujuk? Raffi menggeleng. Aku belum bisa bilang itu, tapi aku juga belum bisa menutup pintu sempurna. Dinda meneteskan air mata. Aku mengerti. Mereka berdua berdiri. Raffi memeluk Dinda sebentar, lalu melepaskan. Pelukan itu terasa berat, namun juga memberi harapan kecil. Di luar, matahari mulai terbenam. Udara sore itu terasa hangat, seolah mengingatkan bahwa meski hidup penuh luka, masih ada kesempatan untuk bangkit. Dan di akhir cerita, Dinda belajar satu hal. Kesalahan bisa menghancurkan, tetapi kesadaran dan keberanian untuk bertanggung jawab bisa menjadi awal dari perbaikan. Lebaran yang seharusnya membawa kebahagiaan justru menjadi saksi sebuah kehancuran. Sebuah rumah yang dulu hangat, kini sepi. Sebuah keluarga yang dulu utuh, kini retak. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Kesalahan mungkin bisa menghancurkan, tapi penyesalan yang tulus dan keberanian untuk bertanggung jawab adalah awal dari perbaikan. Raffi dan Dinda mungkin belum bisa kembali seperti dulu. Namun mereka belajar satu hal penting, bahwa cinta tanpa kejujuran hanyalah kebohongan yang menunggu runtuh. Dan jika kamu sedang menonton ini, ingatlah, selingkuh bukan hanya soal dua orang. Ada hati lain yang ikut terluka,
ada anak yang menjadi korban, dan ada keluarga yang harus menanggungnya. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena di balik setiap kisah selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan semoga hati kita selalu dipenuhi kejujuran.